Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khotbidin azallahu iyakum, kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun atau biasa juga disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Surah ini juga dikenal dengan surah Al-Ikhlas. Ya, di surah Al-Ikhlas ada dua. Yang pertama surah Al-Kafirun, yang kedua surah As-Samad. Dan kedua surat ini mencakup dua jenis tauhid. Ini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, ini mencakup seluruh jenis orang kafir. Ya, mencakup seluruh jenis orang kafir. Di antara hikmahnya disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dari sini bahwa orang kafir itu saling mewarisi. Ya, orang kafir saling mewarisi karena disebutkan dalam satu jenis, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Adapun mukmin tidak mewarisi orang kafir, demikian pula sebaliknya. Seorang bapak yang mukmin maka tidak mewariskan kepada anaknya yang kafir, atau begitu pula sebaliknya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, mu'linan musarrihan. Ya, dengan perkataan yang terang, perkataan yang jelas, bukan perkataan yang sembunyi-sembunyi, yang samar-samar, tidak. Perkataan yang jelas. La a'budu ma ta'budun. Ya, perkataan yang jelas, terang, bahwa aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, di sini sikap tegas seorang mukmin, tidak boleh abu-abu. Ai tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillahi zahiran wa batina. Berlepas dirilah kalian dari apa yang mereka sembah, baik secara zahir, secara terang-terangan maupun secara batin. Kita berlepas diri. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini jelas. Dan kalian tidak bisa menyembah, tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Li'adami ikhlasikum fi ibadatikum lillah. Kalian tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena kalian tidak bisa ikhlas menyembah Allah yang aku sembah. Tidak bisa menyembah Allah satu-satunya. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinah bisyirki la tusamma ibadah. Maka penyembahan kalian kepada Allah, penyembahan yang disertai dengan kesyirikan, itu tidak disebut ibadah. Jadi ikhwan, orang-orang kafir dahulu itu capek ya, bosan
memerangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bosan ini. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menghentikan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudahlah Nabi Muhammad dicelakai berkali-kali, sahabat-sahabat Nabi diintimidasi, disiksa dan sebagainya, tapi ternyata bukannya Islam berhenti, bukannya dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti, justru tambah banyak yang masuk Islam. Meskipun mereka disiksa, diintimidasi, justru tambah banyak yang masuk Islam. Akhirnya berbagai cara mereka lakukan, ya. Mereka memilih jalan diplomasi. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW berkali-kali. Ya, pernah ada yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengatakan, wahai Muhammad, ya, idza aradta mulkan mallaknak, ya, wa idza aradta malan a'tainak. Kalau kamu mau kerajaan wahai Muhammad, maka kami berikan kerajaan kepadamu. Yang penting kamu berhenti berdakwah. Wa idza aradta malan a'tainak. Kalau kamu mau harta, kami kasih harta kepada kamu. Berapapun yang kamu minta wahai Muhammad. Yang penting kamu berhenti berdakwah. Ya. Wa idza aradta imra'atan zawwajnak. Kalau kamu mau wanita yang cantik, wanita manapun yang kamu mau, kami kasih. Bayangkan luar biasanya tawarannya ini orang-orang kafir sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin, wah, sudah berpikir, sudah kasih saya kerajaan, kalau saya sudah jadi raja, saya akan mempengaruhi kerajaan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Law wada'tumus syamsa fi yamini wal qamara fi shimali. Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti. Ini menunjukkan harganya dakwah ini besar sekali. Besar sekali, ikhwan fillah azanallahu ya. Tidak setara dengan kerajaan, tidak setara dengan harta sebanyak apapun harta, tidak setara dengan wanita. Maka alangkah ruginya orang-orang yang menukar akidahnya dengan harta yang sedikit, menukar akidahnya dengan kekuasaan, menukar akidahnya dengan perempuan. Nauzubillah. Alangkah meruginya orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak faham tentang harga sebuah keyakinan. Ya, tidak paham. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawari seperti ini. Kemudian itu tidak berhasil. Datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Muhammad, kalau begitu kita toleransi saja. Masya Allah. Ya, na'budu ilahaka sana wa ta'budu ilahatana sana. Kalau begitu kita toleransi saja Muhammad. Kami sembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu sembah Tuhan kami 1 tahun. Maka turunlah ayat ini. Ya, kalian tidak mungkin menyembah Tuhan yang aku sembah. Kenapa? Karena menyembah Allah itu harus dengan keikhlasan. Tidak, kalau kita menyembah Allah, maka tidak boleh menyembah yang lain. Sementara kalian tidak begitu. Kalian mau menyembah Allah, setelah itu baru mau menyembah Tuhanmu lagi. Tidak bisa begitu. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam apa? Dalam tulisannya apa itu? Al-Qawaidul Arba' mengatakan apa? Al-ibadatu la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Tidaklah sesuatu itu dikatakan ibadah kecuali dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak bisa dikatakan salat kalau tidak taharah, kalau tidak bersuci. Ya, tidak bersuci. Maka demikian pula salat. Kalau salat batal wudunya orang, batal juga salatnya.
Demikian pula ibadah kepada Allah, kalau batal ketauhidannya, batal penyembahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu adalah menyembah Allah satu-satunya, memurnikan ibadah kepada Allah saja, tidak dibarengi dengan ibadah kepada yang lain. Ya, inilah tauhid. Kalau ada orang sholat tapi pergi juga menyembah dewa-dewa, maka ini bukan tauhid namanya. Ya, bukan tauhid, tidak bisa dikatakan tauhid. Ya, pergi macera kepada penjaga gunung, macera penjaga tasi, ini bukan tauhid namanya, maka batal ibadahnya, batal Islamnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi ikhwan, bahwa ya, agama Islam ini adalah agama tauhid. Agama tauhid. Kalau tidak dilaksanakan dengan tauhid, maka tidak sah Islamnya. Dan perkara inilah perkara utama yang dibawa oleh seluruh para nabi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkara yang paling utama dibawa oleh para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, aku telah mewahyukan kepadamu Muhammad, kata Allah, sebagaimana aku juga telah wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Semua nabi dikasih tahu, dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau begitu semua nabi diberikan wahyu seperti ini. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sekali kamu berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan dihapuskan. Ya, syirik besar. Insyaallah. Jazakallah khair. Wah, minuman spesial ini. Iya, alhamdulillah, jazakallah khair. Baik. Ya, ini perkara tauhid. Kalau Anda beribadah, kemudian sembari Anda menyembah Allah, Anda juga menyembah yang lain, ya, dengan syirik, perbuatan syirik, syirik besar, syirik kecil. Apa itu syirik besar? Ya, syirik besar itu adalah memberikan bentuk penyembahan kepada selain Allah dan juga menyembah Allah. Jadi dia sembah Allah, dia sembah juga yang lain. Kalau syirik kecil, ya, adalah dosa-dosa yang di dalam dalil-dalil hadis-hadis disebutkan sebagai perbuatan syirik, tapi tidak sampai kepada syirik besar. Adapun syirik besar mengalihkan bentuk ibadah, ya, kepada selain Allah, meskipun dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Mekah itu, ya, orang menyembah Allah juga menyembah yang lain. Ya kan? Kalau orang tawaf, apa yang dilakukan? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika laka illa Allata wal Uzza. Ya. Jadi menyembah Allah juga. Ya Allah, kami datang memenuhi seruanmu ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Allah, kecuali Lata, kecuali Uzza, dan masing-masing menyebutkan Tuhannya. Ya, karena di situ ada 300 Tuhan lebih. Masing-masing menyebut kecuali ini, kecuali ini. Berarti mereka menyembah Allah juga menyembah yang lain. Maka ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, masih banyak masyarakat kita yang belum paham, kasihan. Yang harus kita fahamkan. Ya, habis salat, di salat dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, ikumi bawang sumpah puang. Dalam salatnya dia bilang begitu. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sudah salat, pergi di gunung macera bulu, la ilaha illallah. Ya, ini tidak paham. Ya, kalau dia paham, batal keislamannya. Ya, dan sebenarnya ikhwan tidak ada uzur bagi mereka.
Kenapa? Karena kita sudah datang memberikan pelajaran, mereka tidak mau datang belajar. Iya kan? Maka tidak ada uzur bagi mereka yang seperti ini. Tidak ada yang namanya uzur bil jahal. Ya. Uzur karena ketidaktahuan. Uzur karena ketidaktahuan itu kalau tidak ada sarana untuk mereka mendapatkan informasi. Kalau seperti ini sudah ada di televisi, di radio, di Facebook, ya, di masjid-masjid ada pengajian, tapi mereka tidak mau dengarkan, tidak mau datang. Mereka diundang, tapi tidak datang, terus saja kepada kesyirikannya, maka tidak ada uzur bagi mereka orang-orang yang seperti ini. Nah, jadi al-ibadatu la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Tidak dikatakan ibadah itu sebagai ibadah kecuali dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun. Ya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Kalau caramu begitu, tidak benar penyembahanmu. Ya. Maka Muhammad hanya mengajak Anda untuk menyembah Allah satu-satunya dan meninggalkan seluruh yang Anda sembah. Ah, itu baru beribadah namanya. Wa karrara dzalika liyadulla al-awwal ala adami wujudil fi'l. Kemudian diulangi lagi, ya, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ulang lagi, untuk apa? Dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, pengulangan ini menunjukkan yang pertama, tidak adanya perbuatan seperti itu, yakni aku tidak akan melakukan penyembahan, ya, terhadap Tuhanmu. Adapun yang kedua, watsani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Ya, adapun pengulangan yang kedua, ya, menunjukkan itu adalah sifat yang seharusnya, bahwasanya seorang yang beriman tidak mungkin menyembah selain Allah. Jadi paling tidak ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama, komentarnya para ulama kenapa itu diulang. Yang pertama mengatakan pengulangan itu adalah takkid, penekanan, ya, penekanan. Yang kedua, nah ini pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang pertama menunjukkan tidak adanya perbuatan seperti itu, dan yang kedua itu adalah sifat, ya, seorang mukmin, bahwa tidak mungkin seorang mukmin menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Kemudian yang ketiga mengatakan apa? Ya, yang pertama, ya, seperti ini juga, ya, tidak adanya perbuatan seperti itu, tidak bolehnya perbuatan seperti itu. Kemudian tidak boleh aku tidak akan, saya mencoba mengingat-ingat, ya, aku tidak akan melakukan perbuatan seperti yang kamu lakukan. Ya. Seperti yang kamu lakukan. Ini penegasan, ya, ikhwan. Penegasan orang-orang beriman terhadap akidah mereka. Tidak melakukan apa yang mereka lakukan, dan tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan tidak melakukan ibadah seperti yang mereka lakukan. Ya, paham? Tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan tidak melakukan ibadah yang seperti mereka lakukan. Maka di sini tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh melakukan apa-apa saja seperti yang mereka lakukan dalam agama mereka. Tidak boleh bertasyabbuh. Ya, tidak boleh bertasyabbuh terhadap mereka. Nah, ini juga harus diperjelas. Tasyabbuh itu apa? Hukum tasyabbuh apa? Apa hukumnya tasyabbuh? Ikhwan, boleh tidak bertasyabbuh? Tidak boleh. Kok bisa? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu.
Sekarang boleh tidak kita bertasyabuh terhadap orang-orang beriman? Harus. Ya, bertasyabuh terhadap Rasulullah dan sahabatnya wajib hukumnya. Yang tidak boleh adalah bertasyabuh kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Ya, makanya kalau antum bikin apa itu? Stiker-stiker ini. Nah, itu banyak saya lihat tidak apa haramnya bertasyabuh. Ini bahaya ini. Yang bikin-bikin stiker itu harus paham agama juga, ya. Dan bikin-bikin sembarang. Haramnya bertasyabuh, tidak ada penjelasannya. Masya Allah. Nah, ini kejahilan. Harus ditambah haramnya bertasyabuh kepada orang kafir. Atau jangan pakai kata tasyabuh. Kenapa? Karena yang Anda dakwai misalnya di Facebook adalah orang-orang yang tidak paham dengan istilah seperti itu. Tidak boleh meniru-niru orang kafir. Ini apa big temnya gitu, apa yang namanya? Judul besarnya. Nah, nanti ada hadisnya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, ini tidak boleh. Seperti yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita muslim akhir-akhir ini. Dulu tidak ada yang begitu, ya. Ini orang-orang liberal yang dicekoki oleh orang-orang Syiah. Cekoki oleh orang-orang Syiah, dimasuki oleh orang-orang Syiah melalui pintu filsafat. Dibuat berpikir, ya, berpikir untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritas orang yang belajar filsafat jatuh ke dalam kekufuran. Ya, jatuh ke dalam kekufuran, dan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah buat mereka semakin menyimpang. Ini berbahaya. Ya, mereka berusaha untuk mencari celah bagaimana caranya lolos dari dalil-dalil dari hukum syariat, sehingga lahirlah orang-orang sok tahu. Jadi beda pintar dengan sok tahu itu beda, ya, harus bedakan. Ada orang pintar-pintar, ada orang sok tahu. Yang banyak itu yang sok tahu. Sok tahu terhadap agama. Mereka merasa tahu padahal sok tahu. Ya, muncullah orang-orang seperti Islah Bahrawi, gobloknya luar biasa. Cara berpikir yang aneh luar biasa, yang bodoh sekali. Tapi merasa pintar gitu. Oh, ini. Kalau kita yang dengar, ya Allah, bodoh betul orang ini. Bodoh. Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal, ini rentetannya ke sini. Ya Allah, orang baru belajar saja tahu Anda salah. Ya, ini orang-orang sok tahu. Hasil dari apa? Hasil otaknya dicekoki sama ilmu filsafat. Sehingga mulai apa? Menentang hadis-hadis, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncullah cecunguk-cecunguknya. Ya, pion-pionnya. Ini derajat yang paling rendah kayak Roma Irama kemarin itu. Ya, masuk akal enggak sih? Ya Allah, kasihan banget lu, Bang. Ya. Akhirnya menentang apa? Syariat. Karena akalnya. Apa yang terjadi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi ajarannya Muhammad. Ya? Dia menyelisihi ajarannya Muhammad. Hati-hati orang yang begini. An tusibahum fitnah, bisa saja terkena apa? Fitnah. Fitnah itu apa? Bencana, ujian. Bencana seperti gempa bumi, longsor dan sebagainya, itu bencana alam. Tapi ada bencana yang lebih besar. Bencana dalam agama.
kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Ini bencana yang lebih besar. Makanya ketika menafsirkan asyirku al-fitnatu asyaddu minal qatl, maka apa kata Imam Ibnu Katsir? Al-fitnah di sini adalah asyirk. Itu lebih besar dosanya daripada sekedar membunuh. Padahal membunuh itu dosa besar. Maka orang yang seperti ini yang mencoba untuk melangkai syariat Allah, mencoba mencari celah untuk keluar dari syariat Allah, maka orang-orang seperti ini kalau tidak jatuh ke dalam kesyirikan, maka dia jatuh ke dalam kekufuran, atau jatuh dalam kemunafikan, atau paling tidak, paling ringan jatuh ke dalam kefasikan. Makanya antum lihat itu orang-orang yang seperti itu, iya kan? Lihat orang-orang seperti Ade Armando, orang-orang liberal. Mereka mencoba keluar, menyimpang, maka Allah semakin membuat mereka menyimpang. Maka ikhwan, meskipun antum bukan S2, S3, tapi antum berada di atas fitrah agama yang suci, atas tauhid, mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada kenikmatan yang sangat-sangat besar. Sampai-sampai para ulama mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, berada di atas Islam atau sunnah. Ya, padahal sama saja, Islam itu sunnah. Ya. Karena ada orang-orang yang berislam tapi tidak berada di atas sunnah. Nikmat itu, mengetahui hadis Rasul, ajaran Rasul, kemudian mengikutinya, nikmat yang sangat besar, yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Masya Allah, bersyukur ikhwan. Ya, kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu pengulangannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini kita doakan saudara-saudara kita yang kasihan itu, disesatkan. Ya, disesatkan. Dan ini kebanyakan ikhwan, ya, ini persoalan yang sangat dipengaruhi oleh niat. Yang sangat dipengaruhi oleh niat. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Antum tahu hadisnya? Ya, suatu ketika ada seorang yang berperang bersama Rasulullah. Ini berperang bersama Rasulullah. Kemudian dia sangat berani, orang yang paling kelihatan berani di dalam peperangan itu. Tidak ada kumpulan musuh kecuali dia datang bongkar itu sendirian. Ketika tidak bisa ditembus oleh sahabat, maka dia datang sendiri, diobrak-abrik itu kumpulan-kumpulan musuh. Sampai sahabat terheran-heran melihat itu. Mereka mengatakan, hadza min ahli jannah, ini orang masuk surga, ini pasti masuk surga ini. Kata Rasulullah, bal huwa min ahli nar. Enggak, ini orang ahli neraka. Kaget para sahabat, kok bisa begitu? Ahli neraka padahal begitu modelnya. Makanya kita tidak boleh tertipu oleh zahirnya. Nampaknya seperti itu, tidak bisa, ikhwan. Maka seorang sahabat mengikuti orang tersebut, mau menyingkap apa rahasia dari perkataan Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tadi tercabik-cabik badannya, masuk dalam tenda, tidak tahan, kemudian bunuh diri. bunuh diri. Pedangnya dia tancapkan ujung pedangnya di ulu hatinya, kemudian dia tekan sampai tembus ke belakang, mati. Maka orang tadi datang kepada Rasulullah SAW yang menguntit orang itu, dia mengatakan, shadaqa Rasulullah. Ya, orang itu mati karena bunuh diri. Kata Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahdukum la ya'malu bi amalin ahlil jannah fima yarahun nas. Ada orang di antara kalian yang mengerjakan pekerjaan ahli surga dalam pandangan manusia, yakni dia melakukan itu karena mau, niatnya mau dilihat orang. Ini hati-hati persoalan niat. Sama juga dalam menuntut ilmu. Ya, sama dalam menuntut ilmu. Makanya kata para ulama, sebelum menuntut ilmu, bersihkan dulu tempatnya ilmu. Apa tempatnya ilmu?
qalbu. Harus diperhatikan, dibersihkan dari dengki, hasad, dibersihkan dari apa? Niat yang jelek. Bayangkan antum kalau antum niatnya hasad sama satu kelompok kemudian datang pengajian, ya, maka antum tidak akan perhatikan pengajian itu isinya pengajian kecuali yang berkaitan dengan kelompok itu. Iya tidak? Hasad. Maka antum keluar, yang antum dapatkan ilmunya adalah yang berkaitan dengan kelompok itu. Ya sudah. Hasil dari pengajian adalah celaan terhadap kelompok-kelompok. Itu dia. Na'udzubillah. Baik. Maka walihada mayyaza bainal fariqaini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dua kelompok, wa fassala bainat ta'ifatain, memisahkan antara dua kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya, keyakinan saya. Kama qala ta'ala, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah semua orang ya beramal sesuai dengan keyakinannya. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri jauh dari apa yang aku lakukan. Ini prinsip seorang mukmin. Dan saya berlepas diri jauh dari apa yang kalian lakukan. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini prinsip yang jelas. Ini toleransi dalam Islam ini. Ya, toleransi dalam Islam. Silakan Anda mengamalkan apa yang Anda amalkan, lakukan. Jalankan agama Anda, saya tidak ganggu Anda. Begitu pula Anda tidak boleh ganggu saya dan agama saya. Ya. Dalam Islam kita tidak boleh, dalam perang sekalipun tidak boleh kita mengganggu rumah ibadah orang kafir, tidak boleh. Dalam perang sekalipun. Makanya muncul kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Ya, dalam Islam tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain. Tidak boleh mencela Tuhan mereka. Ini ada kelompok yang merasa beribadah, berjihad dengan cara membunuh orang Islam di rumah ibadahnya. Na'udzubillah. Ini bencana yang luar biasa, bencana pemikiran yang luar biasa. Ya. Kesesatan yang luar biasa. Baik, kita lanjut ke surah berikutnya. Surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, wahai Muhammad. Kata kami di sini ya, ini biasa. Bukan berarti Allah itu berbilang. Allah itu jamak, ya. Iya, ya biasa. Dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Iya kan? Kita juga biasa. Kami selaku, iya kan? Kami selaku yang mewakili keluarga, padahal dia sendiri kan gitu. Mengucapkan kata kami. Nah, ini biasa dalam bahasa. Bukan berarti itu berbilang atau jamak. Baik. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ya, jadi kata kami di sini maknanya adalah Allah sendiri, ya. Allah sendiri, tidak berbilang.
Ya, ini jangan sampai ada antum dengar syubhat dari orang kafir yang mengatakan oh ternyata Allah itu lebih dari satu. Sekiranya maknanya memang begitu, itu kami itu berbilang, ya, harus maknanya adalah berbilang, maka sesungguhnya ini akan dijadikan senjata oleh orang-orang kafir pada zaman dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi tidak ada satupun riwayat yang kita dapatkan ini dipermasalahkan oleh orang-orang seperti Abu Lahab dan kawan-kawan. Ya, sekiranya bermakna apa namanya, nahnu, kami, itu harus dimaknai dengan lebih dari satu, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan sudah menjadikan itu senjata untuk menyerang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kamu bilang Tuhanmu satu, tapi Tuhanmu bilang kami. Ya. Tapi ternyata tidak ada masalah seperti itu yang kita dapatkan, ya, riwayatnya. Maka makna kami di sini tidak mesti bermakna jamak. Telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi inna a'tainakal kautsar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menyebutkan anugerah yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Kautsar. Apa itu al-Kautsar? Para ulama berselisih pendapat tentang al-Kautsar. Ya, selisih pendapat mereka berdasarkan dalil. Tapi sekali lagi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya, antum harus ingat bahwa perselisihan pendapat dalam penafsiran Al-Qur'an itu disebut dengan apa? Khilafu tanawwu. Ya, perselisihan yang variatif, tidak saling bertentangan, masing-masing menjadi contoh. Ya, khilaf ada dua, saya ulang, antum harus ingat ini karena saya sering ulang. Dan itu akan banyak kita dapatkan di sini. Ada namanya khilafut tanawwu, ya, perselisihan yang variatif. Ada yang namanya khilafut tadad, ya, yakni perselisihan yang kontradiktif. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah di antara salah satunya. Kalau khilafut tanawwu, maka bisa saja masing-masing benar, ya, masing-masing apa? Benar, ya, sama-sama benar, bahkan masing-masing justru memperluas, ya, pembahasannya dan masing-masing benar. Contohnya seperti ini. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Yakni wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan apa itu? Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga fisiknya, dijaga akalnya, dijaga akidahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat cerdas dan tidak pernah menyembah berhala sedikit pun. Tidak pernah sujud kepada berhala sedikit pun, tidak pernah. Allah menjaga keyakinannya, agamanya. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah apa namanya? Tersesat ketika apa? Ketika pergi ke Yaman. Tersesat jalan maksudnya, bukan tersesat akidah, ya. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapatimu tersesat wahai Muhammad. Nah, sesatnya di sini memiliki beberapa tafsir. Salah satunya ketika Rasulullah SAW disesatkan oleh syaitan, ya, ketika menuju ke Yaman, disesatkan jalannya. Ya, disesatkan jalannya, bukan keyakinannya. Tidak. Rasulullah SAW tidak pernah sesat dalam keyakinan, tidak pernah. Bahkan Rasulullah tidak pernah sujud kepada, ya, berhala sedikit pun tidak pernah. Sekali pun tidak pernah. Rasulullah di sini disesatkan jalan. Ya, jadi syaitan mengelabui kafilahnya Rasulullah SAW, diselewengkan jauh. Maka Allah mengutus Jibril untuk menghantam syaitan itu sehingga terlempar jauh syaitan itu, dan Jibril mengembalikan ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang seharusnya. Ini makna apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Di antara juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tersesat di kota Mekah, disesatkan oleh syaitan di kota Mekah. Tidak bisa kembali ke rumahnya.
Maka Jibril datang dan memberikan petunjuk kepada jalan kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke rumahnya. Dan makna ketiga dari ayat ini adalah ya, kuntala tadri mal kitab apa? Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tidak tahu apa itu kitab, apa itu Al-Qur'an, apa itu hidayah. Rasulullah tidak tahu. Kemudian Allah memberi fahada, kemudian Allah memberi petunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, diberikan mukjizat, keutamaan-keutamaan, diberikan kekuasaan, ya, dan sebagainya. Banyak kebaikan yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pendapat yang kedua Al-Kautsar ini adalah haud, ya, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Ya, Ibnu Katsir menukil satu hadis mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tunduk, ya, tunduk, kemudian tiba-tiba bangkit kepalanya dan Rasulullah tersenyum. Ya, para sahabat tanya, "Kenapa kamu tersenyum wahai Rasulullah?" Ya, kenapa kamu tersenyum? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku barusan satu ayat." Ya, Allah baru-baru saja menurunkan satu ayat kepadaku. Satu surah kepadaku. Maka beliau membaca surah Al-Kautsar. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini langsung menafsirkan makna Al-Kautsar. Langsung menafsirkan makna Al-Kautsar. Ya, kata Rasulullah SAW, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Kami menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga di surga." Sebuah telaga di surga. Ya, yang telah Allah janjikan untukku. Dan pada telaga itu terdapat banyak sekali keutamaan. Ya, banyak sekali kebaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di telaga itu ada gelas. Ya, gelas yang dipakai minum jumlahnya sama dengan bintang-bintang di langit. Dan cahayanya juga seperti bintang. Jadi gelas-gelas itu berkilau. Ya, kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit dari segi jumlah dan dari segi bercahayanya. Ya, jadi milo-milo. Ya, seperti bintang di langit. Ya. Nah, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luasnya sejauh perjalanan 1 bulan dan panjangnya juga sejauh perjalanan 1 bulan. Bagaimana itu orang perjalanan 1 bulan? Bagaimana panjangnya itu? Ya sudah, tidak usah dihitung ya. Ya, yang jelasnya kita bersiap-siap saja untuk ke telaga itu. Tapi kata Rasulullah SAW, ingat, kata Rasulullah SAW, nanti ada orang-orang yang diusir. Ya, karena kata Rasulullah SAW, "Faraktukum fil haud." Aku menunggu kalian di haud. Kita ditunggu oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua nanti masuk ke sana. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang diusir dari haud. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ummati itu umatku itu, kenapa diusir? Karena kelihatan, ya, ada bekas wudunya, kelihatan. Rasulullah kenali umatnya dari apa? Dari bekas wudu. Umatku itu. Dijawab kepada Rasulullah SAW, "Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu wahai Muhammad perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Jadi ingat, ini bahayanya bid'ah. Orang-orang pelaku bid'ah tidak akan dibiarkan masuk ke dalam telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afanillahu wa iyyakum. Ya, maka ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, kita persiapkan diri kita untuk masuk ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara beramal saleh dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Akan tetapi di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menggabung kedua tadi. Nah, inilah disebut dengan apa? Khilaf tanawu. Jadi tidak bertentangan. Ya, jadi Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir. Kebaikan yang sangat banyak, dan termasuk kebaikan itu adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Dan kebaikan, salah satu kebaikan di akhirat yang didapatkan Rasulullah adalah telaga Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar sebenarnya itu nama sungai, Pak. Ya, sungai yang mengalir dari surga, kemudian tumpah ke Al-Haud itu. Karena sungainya namanya Sungai Al-Kautsar, maka haudnya juga disebut Haud Al-Kautsar. Ya, barang siapa yang minum dari haud itu, man syariba minhu syurba lam yadhma abada. Barang siapa yang minum dari situ sekali saja, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, razaqani Allah wa iyyakum ya syurbatan min haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merezekikan kepada saya dan ke antum sekalian minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bi syukriha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anugerah yang yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang sangat-sangat banyak, ya, maka Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Di sini dimulai dengan huruf fa, artinya maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Kata maka ini menunjukkan apa? Ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Maka Allah mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan, karena aku telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepadamu, maka sembahlah, salatlah hanya kepadaku. Ya, maka ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak bisa hitung. Ya, maka alangkah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat berbicara, nikmat minuman, nikmat makanan, nikmat menghirup udara. Tidak bisa kita hitung. Nikmat beredarnya kita punya darah, nikmat bertumbuhnya kita. Masya Allah, alangkah banyak, tidak bisa kita hitung. Maka sembahlah Allah, salatlah hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah. Dan ingat, ya, ibadah itu hanya untuk Allah. Jangan sampai Anda salat karena mau dilihat sama orang, ya, salat karena tujuan yang lain, jangan sampai. Ya, maka salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Khassa hatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadati wa ajallul qurbat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah ini secara khusus. Kenapa? Karena keduanya adalah ya ibadah yang paling baik, ibadah yang paling utama, dan ibadah yang paling tinggi. Wa li'anna as-salata tatadammanul khudu' fil qalbi wal jawarihi lillah. Karena salat itu mencakup ketundukan kepada Allah, ketundukan hati dan ketundukan anggota badan. Maka inilah sebenarnya salat itu. Ya, salat itu kenapa dia bikin sehat? Karena membuat menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Ya. Maka salat juga itu tenang. Jangan apa? Kata orang Toraja ala tuka ala solo gitu. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Cepat sekali, tidak ada tumakninanya. Maka tidak akan menjadi tenang hati itu. Ya, salat yang tenang akan melahirkan hati yang tenang. Ya. Wa tanquluhu fi anwa'il ubudiyah. Nah, perhatikan, ketenangan hati seseorang dan ketenangan tubuh seseorang ketika salat itu akan memberikan efek positif pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau salat kita bagus, kalau salat kita tenang, maka kita akan dengan tenang juga berpuasa.
kita akan tenang bersedekah, kita akan tenang berzakat kalau memang sholat kita bagus. Ya, kalau sholat kita bagus. Demikian pula fin nahri, ya, dalam ibadah menyembelih, taqarrubun ilallahi bi afdali ma 'indal 'abdi wan minan nahair, ya. Jadi menyembelih itu adalah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sembelihan. Dengan sebaik-baik sembelihan, ya. Jangan kita cari yang jelek-jelek, cari yang mahal. Ya, ibadah kurban yang terbaik adalah yang mahal. Yang mahal dan bagus, ya. Yang mahal dan bagus. Ya. Kalau di kampung kita ini apa? Dibedakan antara apa? Jantan dengan betina. Lebih mahal apanya? Lebih mahal jantannya, ya. 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 Nah, ini ikhwan fillah sallallahu iyyakum. Ya, cari yang lebih utama. Ya, jangan cari yang jelek-jelek, yang murah-murah. Ya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi keluarkan kemampuan terbaik kita. Ya, jangan seperti Qabil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad kisahnya, ya, kabarnya dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya melakukan kurban, diterima dari salah satunya, tidak diterima dari salah satunya. Sama-sama berkurban, tapi satu diterima, satu tidak diterima. Bagaimana ceritanya? Ya, karena Habil ini memberikan kurban, dia cari yang paling bagus. Dicari yang paling bagus, maka diterima oleh Allah. Yang satu, yang penting ada yang saya kurban, yang penting sudah, yang penting saya sholat, yang penting ini, yang penting puasa, tidak memperhatikan kualitasnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja ada orang yang satu saf, tapi beda-beda pahalanya. Ya, beda-beda pahalanya, ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang kurang-kurang diterimanya. Kenapa? Ya, karena tergantung kondisi dan kualitasnya, niatnya, ya, dalam ibadah. Wa ikhrajun lil mali alladhi jubilatin nufus ala mahabbatihi wasyuhhi bihi. Dan ibadah ibadah kurban ini adalah ibadah yang berupa mengeluarkan harta, yang mana harta itu bisa membuat hati cinta kepadanya dan membuat hati menjadi seke. Maka ibadah kurban, ibadah maliyah seperti kurban dan yang lainnya, ikhwan, ini membiasakan hati kita untuk tidak cinta kepada harta. Ya, untuk tidak mencintai harta. Nah, coba kalau orang seke, Pak, banyak saja alasannya, ya kan? Banyak saja alasannya. Bisa berkurban tapi, masih ada ini mau dibeli, masih ada ini mau dibeli. Ya. Bisa pergi umroh, tapi banyak alasannya. Ya, saya telepon seorang teman. Teman ini sudah 2 mobilnya, kendaraannya banyak. Ada motornya, ada motor NMAX, ada motor RX King dan sebagainya. Tokonya juga bagus. Teleponnya, ayo pergi umroh. Tunggu dulu, nanti ada uang. Banyaknya itu kamu sudah kok beli mobil, 2 mobilnya. Ya, itu kalau ada lagi uang, mau lagi ganti mobil lagi. Ada lagi uang, ada lagi iPhone terbaru, masya Allah. Ya, seperti itu. Akhirnya tidak ada uangnya untuk pergi. Banyak alasannya. Dialihkan oleh syaitan. Makanya kalau antum ngajak orang untuk umroh, jangan antum niatnya mau minta uangnya dia, jangan. Enggak, antum ngajak dia, sadarkan dia tentang kewajibannya dia. Ya,
tentang kewajibannya dia, Anda harus umroh, Anda wajib umroh sekali seumur hidup. Ya, sampaikan seperti itu. Nah, banyak saja. Maka ibadah-ibadah yang mengeluarkan harta seperti ini membuat hati kita apa? Tidak cinta terhadap harta. Tidak cinta. Coba bayangkan Pak, uang 30 juta, capek-capek kita kumpul, hanya mau saja mau dipakai pergi jalan-jalan 9 hari. Iya kan? Masa 9 hari habis 30 juta. Kalau yang difikirkan itu. Tapi coba, wah saya mau pergi beribadah ini, saya mau pergi membeli surga ini, nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Pulang dari sana habis uangnya, kumpul lagi uang, mau lagi pergi. Begitu orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak fikir dia. Tapi kalau sudah cinta sama dunia, waduh, mau beli ini, mau beli itu, belum ada tanah, belum ada rumah, masya Allah. Ya, maka Allah akan menjadikan tujuannya hidup adalah mengejar dunia sampai dia mati, lupa terhadap akhirat. Nauzubillah. Nah, jadi ibadah seperti ini mengeluarkan harta di jalan Allah membuat kita apa? Membuat kita, sudah berapa jam ini kita? Ada 1 jam sudah lewat. Belum. Baik, kita selesaikan dulu baru kita istirahat ya. Ya, ibadah harta mengeluarkan kekikiran dari hati kita dan kecintaan terhadap harta, sehingga pola fikir kita adalah bagaimana saya terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Inna syani'ak ay mubghidak wa dhammak wa muntaqisak huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu wahai Muhammad, ini orang yang membencimu, ya, yang mencelamu, yang menghinamu, dialah orang yang terputus. Ya, ini ikhwan fillah azanallahu ayyakum, inilah sebab turunnya ayat. Jadi surah ini sebenarnya menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sedih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 7 anak. Ya, punya 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ayo siapa yang hafal? Ini jangan sampai kalau saya tanya ini pemain Piala Dunia antum hafal semua, Hakimi, Ronaldo, Messi dan sebagainya. Pepe ya. Ditanya anaknya Nabi tidak ada yang tahu. Nauzubillah. Ya. Siapa saja anaknya Nabi? Yang laki-laki dulu. Ya, Ibrahim, siapa lagi? Qasim, siapa lagi? Ini nama yang paling bagus ini. Yang dilupa. Abdullah. Ya, Abdullah. Jadi Qasim dengan Abdullah itu anaknya Khadijah. Ya. Kemudian 4 anak perempuannya siapa-siapa? Kenapa yang terakhir? Fatimah, siapa lagi? Enggak usah diurut. Yang jadi istrinya Utsman siapa? Zainab, yang jadi istrinya Utsman siapa? Jadi istrinya Utsman berapa orang? Susahnya antum ini. Ya, ada anak perempuannya Rasulullah, ada Zainab. Ya, jadi istrinya Rasulullah 2 orang yang namanya Zainab, anaknya Rasulullah 1 orang namanya Zainab. Dalam keluarga Rasulullah itu ada 3 Zainab. Ya, ada yang namanya Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Harus hafal itu, ikhwan. Kalau antum idolanya sama Nabi, masa tidak hafal? Ya. Pemain bola, masya Allah, jangankan keluarganya, selebrasinya saja dihafal. Masya Allah, orang kafir hafal. Keluarga Nabi tidak hafal. Belum saya tanya istri-istri Nabi nih, pusing semua nanti. Ya, nah, jadi masya Allah, ini ujian kepada Rasulullah SAW. Semua anaknya Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal.
Ya, ini ikhwan fillah assalamualaikum. Dua anaknya Nabi, Qasim dengan Abdullah, meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Meninggal. Kemudian anaknya Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, budaknya Nabi yang dihadiahkan sama Raja Mesir kepada beliau, itu yang melahirkan Ibrahim. Ya, ketika Ibrahim meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menangis. Ya, bukan ngengeng bukan, tapi meneteskan air mata. Sahabat bertanya, "Engkau menangis wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Innal qalba la tahzan wa innal aina la tadma." Kenapa saya lupa? "Wala naqulu illa bima yurdillah." Ya, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya hati itu bersedih, mata itu mengeluarkan air mata, dan kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ketika meninggal anaknya Rasulullah diejek-ejek. Ya, abtar. Abtar itu artinya apa? Orang yang tidak punya, orang yang terputus. Batrun artinya terputus. Ya, ini apa? Terputus nasabnya, karena nasab itu dari laki-laki. Ya, nasab itu dari laki, terputus nasabnya. Diejek Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi bersedih. Ya, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Coba bagaimana ayat? Iya, jadi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara laki-laki di antara kalian. Ya, jadi meninggal semua dalam keadaan masih kecil. Maka Allah menghibur Rasulullah SAW dengan diturunkannya surah ini. Sudah. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ya, justru orang yang mengejekmu itu yang terputus wahai Muhammad. Coba lihat, kalau orang terputus nasabnya, maka dia tidak akan dikenal lagi. Tidak akan dikenal lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW, apakah terputus namanya? Tidak. Setiap hari ada orang yang menyebutkan Muhammad SAW. Dalam azan bahkan tidak pernah berhenti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah berhenti. Ya. Setiap hari hadis-hadisnya Nabi, ajarannya Nabi dibawa kemana-mana. Maka Muhammad tidak pernah terputus. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.